membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Di ujung ayat tersebut hadirin adalah la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita melaksanakan, mengerjakan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, kata Rasulullah. Jadi, Bapak, Ibu-ibu, kita harus bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kita harus bertakwa. Ya, di rumah kita harus bertakwa. Di kantor kita bertakwa. Di mana-mana saja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah sahih bahwasanya Rasulullah pada saat itu ingin naik sebuah mimbar. Pada saat ingin naik mimbar, Rasul melewati 3 anak tangga sambil mengucapkan amin, amin, amin. Mendengar ucapan Rasul, para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah ini mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya hamba dengar tadi Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya pada saat tadi saya menaiki tangga yang pertama, datang malaikat Jibril, kemudian berkata kepadaku, syakiya abdun adraka Ramadan falam yukfir lahu. Kata malaikat Jibril kepadaku, celakalah seorang hamba yang dia masuk bulan suci Ramadan yang Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini celaka, Pak. Ini orang yang celaka. Padahal bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, di mana kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan betul-betul, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasul. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa dengan iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kenapa orang ini celaka, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di dalam bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, dia tidak pernah salat malam, dia tidak salat berjamaah, dia tidak tadarus Al-Qur'an, dia tidak bersedekah, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang celaka, ya, karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, dan kemudian di tangga yang kedua Jibril berkata kepadaku, syakiya abdun adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang anak yang ketika orang tuanya sudah usia lanjut, namun dia tidak bisa masukkan dirinya ke surga. Kenapa anak ini celaka saat orang tuanya sudah lanjut usia, lansia? Karena anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, pernah Bapak Ibu ada sebuah kisah nyata.
seorang kakak beradik yang dia memiliki seorang ayah yang sudah tua, sudah lansia. Adiknya berkata kepada abangnya, "Bang, ayah sudah tua, ya, sakit-sakitan. Ya, bagaimana kalau di rumah abang aja ya? Ayah tinggal di rumah abang saja ya," kata abangnya. "Nggak bisa, saya itu sibuk dengan bisnis. Ya, saya sibuk dengan bisnis. Bagaimana kalau di rumah kamu saja? Apalagi saya, Bang, saya juga ya sibuk sekali dengan bisnis ini." Ya, kemudian kata mereka berdua, "Bagaimana kalau ayah kita masukkan saja ke panti jompo?" Ya, ini adalah anak-anak yang berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengurus dia di waktu kecil, merawat dia di waktu kecil, ialah ayah bundanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bakti sama orang tua, yang pertama Allah akan berikan ridho kepada kita. Ridho Allah fi ridhul walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Yang kedua, kalau kita bakti sama orang tua, senangkan selalu orang tua, bakti sama orang tua, ya, maka Allah akan berikan keberkahan kepada hidup kita. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan kepada kita, ya, bertambahnya ilmu, bertambahnya rizki, berkah. Yang ketiga, kalau kita bakti sama orang tua, anak-anak kita ini semuanya akan berbakti kepada kita. Ya, kalau kita durhaka sama orang tua, anak-anak kita ini akan durhaka sama kita. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama. Wa jazaa'un sayyi'at sayyi'atun misluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang sama. Yang ketiga, kata Rasul, saat aku menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata kepadaku, celakalah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak membaca sholawat kepadamu. Dia orang yang celaka. Makanya hadirin, kalau kita mendengar nama Muhammad, kita mengucapkan sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, lebih konkret lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka sekali membaca salawat, ya, dia akan nanti, ya, di surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bulan Ramadan ini adalah memiliki keutamaan. Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan berbeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ya, kenapa bulan Ramadan itu, ya, bulan yang paling mulia dari 11 bulan yang lainnya. Hadirin, karena kata Ibnu Katsir, karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat diturunkannya kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kata Rasul. Kenapa pintu-pintu surga dibuka? Karena banyaknya orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal saleh di bulan Ramadan. Banyak kita lihat orang yang senantiasa istiqomah menjaga salat tahajudnya, salat berjamaahnya, tadarus Qur'annya, salat tarawihnya, salat witirnya, sedekahnya, zikirnya. Nah, itu
Jadi pintu-pintu surga dibuka. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena sedikit orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, sedikit. Dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu tapi masih ada yang suka maksiat. Hadirin, masih ada nggak? Masih ya, ya. Karena itu adalah dari hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini, hawa nafsu amarah selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la amaratun bisu' illa ma rahima rabbi, kata Allah. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak kepada keburukan, kejelekan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan adalah ya adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti 10 hari terakhir kita istiqomah, tingkatkan kualitas ibadah kita agar Allah berikan kita ya malam Lailatul Qadar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.